Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie dengan NIM 022255. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester kuliah etika profesi. Yang pertama itu eksplorasi literatur etika profesi. Kasus etika menggunakan data pribadi di bidang. Jadi identifikasi dan tinjauan jurnal akademik. Berikut adalah 2 jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi IT terkait dengan penggunaan data pribadi. Jurnal 1 yang berjudul Pelanggaran Keamanan Data dan Etika Profesi Teknologi Informasi, penulis Budiono A dan Raharja S. 2020. Penerbit Jurnal Sistem Informasi Vol. 123 sampai 103. Ringkasan, jurnal ini membahas kasus pelanggaran keamanan data yang terjadi di sebuah perusahaan karena kelalaian profesional IT dalam mengamankan data pribadi pelanggan. Kasus ini diselesaikan dengan pemecatan profesional IT yang bersangkutan dan penerapan langkah-langkah keamanan data yang ketat. Jurnal 2 yang berjudul Etika Penggunaan Data Pribadi dalam Big Data Analysis, sebuah studi kasus di industri perbankan. Penulis Handayani dan Sutejo. Penerbit Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer. Jadi ringkasan jurnal ini membahas dilema etika yang dihadapi oleh profesional IT dalam menggunakan data pribadi nasabah untuk analisis big data. Kasus ini diselesaikan dengan pengembangan pedoman etika menggunakan data pribadi dan pelatihan bagi profesional. B. Prinsip etika yang diterapkan. Yang pertama itu akuntabilitas, melaporkan celah keamanan kepada pemilik aplikasi. Kedua itu integritas, tidak memanfaatkan celah keamanan untuk keuntungan pribadi. Ketiga, kerahasiaan, tidak membagikan informasi tentang celah keamanan kepada pihak lain. Keadilan, keempat yaitu keadilan, pastikan bahwa semua pengguna aplikasi terlindungi. Yang kedua itu analisis keputusan IAS berbasis riset. Dilema etis dalam implementasi sistem IT yang memengaruhi tenaga kerja. Jadi analisis studi kasus dan identifikasi faktor-faktor etis studi kasus, otomatisasi dan pengurangan tenaga kerja di pabrik manufaktur. Prinsip sebuah pabrik manufaktur berencana untuk mengimplementasikan sistem otomasi yang akan menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja manusia. Keputusan ini menimbulkan dilema etis bagi manajemen pabrik karena dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Faktor-faktor etis, yang pertama itu keadilan, terus kedua hak dan kewajiban, ketiga itu keuntungan dan kerugian, dan keempat dampak jangka panjang. B. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen pabrik harus melibatkan karyawan dalam diskusi tentang implementasi sistem otomasi dan mencari masukan mereka, memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan yang terkena dampak. Karyawan yang diberhentikan karena sistem otomasi harus diberikan
kompensasi yang adil, dan bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Pabrik harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan merubah teknologi. Berikutnya itu mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomasi. Pabrik harus mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomasi seperti potensinya untuk meningkatkan pengangguran dan ketimpangan. Lanjut yang ketiga yaitu tinjauan literatur dampak cyber terhadap masyarakat dan profesional IT. Temuan literatur 1, artikel 1 itu yang berjudul Dampak Kejahatan Cyber pada Individu dan Masyarakat, penulis oleh Thomas, penerbit Journal of Cyber Security. Penemuan cyber memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, antara lain kerugian finansial, kehilangan identitas, dan juga kerusakan emosional. Temuan literatur 2, artikel 2 yang berjudul Kejahatan Cyber dan Dampaknya pada Profesional IT. Temuan memiliki dampak yang signifikan terhadap profesional IT. Antara lain itu meningkatkan beban kerja, stres dan kecemasan, reputasi yang mungkin terancam. Keempat itu sintesis etika dan hukum dalam IT. Kelemahan etis dalam privasi dan melindungi data. Analisis dan perbandingan pendekatan hukum. Negara Uni Eropa pendekatan berfokus pada regulasi dan kepatuhan. Amerika Serikat itu berfokus pada pasar dan self-regulation. Tanggapan sebagai pemimpin IT. Pertama itu melakukan penilaian risiko, kedua mengidentifikasi solusi yang etis, ketiga itu menerapkan solusi, dan keempat itu memantau dan mengevaluasi. Kelima, studi literatur profesi luhur dalam IT, konsep, studi kasus, dan studi kasus konsep profesi luhur dalam IT dan bisnis. Konsep profesi luhur dalam IT dan bisnis mengacu pada gagasan bahwa profesional IT memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Exclamation ini berarti bahwa profesional IT tidak hanya harus fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan dunia di sekitar. Prinsip-prinsip profesi luhur dalam menghadapi teman yang mengambil semua. Yang pertama itu mempromosikan persaingan yang adil. Kedua itu mendukung inovasi terbuka. Ketiga itu melindungi hak-hak pekerja, dan keempat itu menjadi whistleblower. Referensi terkait itu soal pertama Budiono dan Raharja, pelanggaran keamanan data dan etika profesi teknologi informasi, Jurnal Sistem Informasi.
Soal kedua itu Freeman Edward. Tickets for the compression Oxford University Press. Soal ketiga Aldin. Jurnal tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih.